Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita Rahma Setia Budiargo. Saya dari Prodi D3 Akuntansi kelas 2A NIM 4940190.001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aset tak berwujud. Sebelumnya, mari kita mengetahui definisi mengenai aset tak berwujud itu sendiri. Aset tak berwujud yaitu aset non-moneter yang dikendalikan oleh perusahaan dan dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Dari penelitian tersebut dapat dibedakan kriteria menjadi 3. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Maksudnya yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan. Yang kedua, timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Karakteristik yang kedua yaitu terdapat kontrol entitas. Yang pertama, kita mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan, dan yang kedua, dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut, dan yang ketiga, tidak mempunyai wujud fisik. Kemudian ada jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama ada paten. Hak paten adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Hak paten ini tidak dapat diperbarui, namun dapat diperpanjang umurnya. Yang termasuk harga perolehan paten adalah biaya pendaftaran, biaya pembuatan model atau gambar, yang ketiga biaya percobaan dan pengembangan, dan lain-lain. Yang kedua ada copyright. Kita sering mendengar kata-kata copyright dalam suatu musik, video, atau karya suatu orang atau suatu tim. Nah, dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa copyright atau hak eksklusif yaitu hak eksklusif berupa jaminan pemerintah atau undang-undang kepada pengarang, pemain, artis, dan lain sebagainya untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi karangannya, musiknya, pekerjaan pementasan, gambar peta, dan lain sebagainya untuk jangka waktu tertentu. Copyright dapat diperpanjang umurnya. Dan yang termasuk harga perolehan hak cipta adalah yang pertama biaya pendaftaran, yang kedua semua biaya yang berhubungan dengan penciptaan hasil karya, yang ketiga lisensi atau konsesi. Yang ketiga ada trademarks. Trademarks yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada orang atau badan usaha yang menggunakan cap nama atau lambang usaha. Harga perolehan merek dagang yang dibuat sendiri oleh perusahaan adalah semua biaya yang berhubungan dengan usaha pembuatan dan pendaftarannya. Sementara merek dagang yang diperoleh dengan pembelian dari pihak lain, harga perolehannya adalah sebesar harga belinya. Kemudian yang keempat ada franchise atau hak monopoli. Persetujuan kontraktual antara franchisor dengan franchisee. Franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menjual produk tertentu, menyediakan jasa atau menggunakan produk tertentu, menyediakan jasa atau menggunakan trademark tertentu dengan jangka waktu terbatas atau terus-menerus dengan hak pencabutan kembali atau tidak. Franchise untuk produk dan jasa, misalnya McDonald, kebab, dan lain sebagainya. Kalau yang franchise lisensi untuk merek dagang seperti sepatu Nike. Yang kelima ada lisensi. Lisensi yaitu hak atau izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menggunakan produk atau jasa tertentu. Contohnya penggunaan jalan kota untuk jasa taksi, dan penggunaan lahan pabrik untuk telepon dan tiang listrik. Yang keenam ada goodwill. Semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang strategis, nama yang terkenal, pimpinan yang ahli, dan lain-lain. Bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset. Perhitungan goodwill dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara real aktiva dikurangi kewajiban atau utang dengan nilai yang diserahkan oleh pemberi keistimewaan kepada yang diberi keistimewaan. Contoh lain seperti
piranti lunak komputer, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, kuota impor, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, pangsa pasar. Kemudian ada pengakuan aset tidak berwujud. Yang pertama, aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Kemudian suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangannya dapat diakui dan hanya jika kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud hingga digunakan atau dijual. Yang kedua, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud tersebut. Yang ketiga, bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. Yang keempat, tersedianya sumber daya teknis keuangan dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut, dan kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya. Kemudian ada merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, dan hal-hal sejenis dengan substansi sama yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud. Kemudian ada pengukuran setelah pengakuan. Yang pertama, model biaya seperti biaya perolehan, terus diakumulasi amortisasi, kemudian diakumulasi kerugian penurunan nilai, atau model revaluasi, yaitu dengan nilai wajar diakumulasi amortisasi, kemudian diakumulasi kerugian penurunan nilai. Kemudian ada masa manfaat. Ada dua, yaitu terbatas dan tak terbatas. Yang terbatas yaitu jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat, lalu diamortisasi. Yang tak terbatas berdasarkan analisis seluruh faktor relevan. Tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat. Tak terbatas berbeda dengan tak terhingga. Kemudian tidak diamortisasi yang tak terbatas. Kemudian meneruskan yang tadi, yaitu nilai residu direview setiap akhir periode dan perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi tertuang dalam PSAK 25. Masa manfaat tak terbatas. Yang pertama, tidak diamortisasi, artinya impairment test setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai. Yang kedua, masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Dan yang ketiga, masa manfaat tak terbatas, artinya suatu ketika bisa berubah jadi terbatas. Dalam arti itu seperti perubahan estimasi dan indikasi penurunan nilai. Kemudian ada rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai itu pencatatannya nilai tercatat nilai terpulihkan. Kalau yang kedua nilai terpulihkan itu mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Penghentian dan pelepasan itu ada dua, dihentikan pengakuannya ketika yang pertama dalam proses pelepasan dan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian diakui di laporan laba rugi. Pengungkapan umumnya seperti aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya, masa manfaat terbatas atau tak terbatas, metode amortisasi, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Terus ada unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, ada penambahan, penurunan, kerugian, penurunan nilai, amortisasi yang diakui, perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Untuk aset tak berwujud tak terbatas, yang pertama jumlah tercatat, yang kedua alasan yang mendukung masa manfaat tak terbatas, yang kedua ada untuk yang menggunakan model revaluasi. Ini pencatatannya harus tanggal efektif revaluasi, jumlah tercatat yang direvaluasi, jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya, kemudian jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode, kemudian metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset.
Kemudian yang ketiga, nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai biaya selama periode. Metode amortisasi meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.